Sementara Oil mengurus Suam, ibu malah diam saja dengan muka merajuk. Suam geli melihatnya dan sontak mengejeknya. Setelah dia sadar, ibu malah kembali ke dirinya yang biasanya. Padahal waktu dia masih pingsan, ibu terus-menerus memanggil namanya sambil menangis dan berkata bahwa ibu tidak bisa hidup tanpanya. Jadi kau mendengarnya, kalau kau dengar lalu kenapa kau tidak bangun-bangun dan membiarkanku mengucapnya terus-menerus? Bu, aku tidak bisa membuka mataku, aku tidak bisa bergerak, tapi aku bisa mendengar segalanya. Suam mengaku bahwa dia bertemu ayah kandung mereka dalam mimpinya. Ayah bilang dia sangat merindukan ibu. Dia menyuruhku untuk kembali dan memeluk ibu dan memeluk Oil mewakilinya. Ibu sontak menangis mendengarnya. Benar-benar merasa bersalah pada mereka karena telah gagal melindungi mereka dari bajingan itu. Dia tidak pantas menjadi ibu siapapun. Bu, jangan bicara begitu, ibu sudah berusaha melakukan yang terbaik, ujar Oil. Dia meyakinkan ibu bahwa dia dan Nas selalu bahagia setiap hari karena ibu. Jadi ibu jangan menyalahkan dirinya sendiri. Suam akui dulu dia marah pada ibu, tapi sekarang dia sudah mengerti segalanya. Apa yang ibu alami pasti sangat menakutkan. Tapi ibu hebat bisa bertahan. Ibu sontak memeluk dan meminta maaf berkali-kali. Maaf, ibu tidak bisa melindungimu. Ibu mendorongmu menjauh padahal sebenarnya ibu mencintaimu. Ibu takut dia akan membunuhmu. Ibu takut dia akan membunuhmu seperti bagaimana dia membunuh ayahmu. Maafkan ibu. Apa ibu merindukan ayah? Sangat, ibu sangat merindukannya. Tak pernah ada satu hari pun ibu tidak merindukannya. Aku akan menjaga ibu, aku akan menjaga Oil dan Nat mewakili ayah, tangis Suam. Lama kemudian para tetangga datang mengunjungi Suam sambil merutuki mantan suaminya Suam yang tidak datang sama sekali mengunjungi Suam. Kejam sekali dia. Sementara itu Ruth hendak pergi saat Padam mendadak muncul menghadangnya dan tanya dia mau ngapain. Apa dia tidak akan mengunjungi Suam? Dengan sikap pura-pura dinginnya Ruth balik tanya kenapa juga dia harus mengunjungi Suam. Karena Suam menunggumu. Itu bukan urusanku, itu saja yang mau kau katakan. Tepat setelah itu Padam mendapat berita mengejutkan dari Songkram tentang sebuah video. Pada saat yang bersamaan, Wave juga melihat video yang mencengangkan di internet dan langsung menyuruh Suam untuk menontonnya juga, soalnya di video ini ada suaminya. Dia membunuh orang, Ternyata itu video saat Cucai diracuni. Tapi video itu hanya terekam dari satu sisi yang menunjukkan saat Ruth memberikan minuman beracun itu ke Cucai dan saat Cucai terjatuh ke bawah kaki Ruth. Siaha, Direk, dan Bapenung yang duduk di sisi lain tidak kelihatan sama sekali. Jelas video itu disebarkan untuk menjebak Ruth dan membuat semua orang berpikir dialah yang membunuh Cucai. Dia benar-benar bukan manusia, dia bahkan tega membunuh anak buahnya yang paling setia, Ruth Turkcana. Kemungkinan ruang rahasia itu ada di dalam ruang kantornya Siaha. Soalnya dia pernah melihat seorang wanita diseret ke ruangannya Siaha. Tuan yakin Siaha punya motif yang lebih besar. Dia tega membunuh Cucai karena dia ingin menggantikan Cucai dengan Ruth. Dia merilis video ini untuk menjerat Ruth. Direk sontak mendatangi Siaha dan memprotesnya terkait video itu. Ruth datang saat itu juga. Dia juga menanyakan kenapa Siaha melakukan itu padanya. Aku ingin mengikat harimau, mengikatnya erat-erat. Aku sudah pernah bilang padamu, kepercayaan itu tai anjing. Hati manusia bisa berubah setiap hari. Aku mungkin mempercayamu hari ini, tapi itu bukan berarti aku akan mempercayamu besok. Aku tidak percaya pada siapapun, tapi aku percaya pada kebutuhan. Ruth santai mengklaim kalau dia tidak peduli dengan masalah video itu. Dia jauh lebih mengkhawatirkan masalah pengiriman barang mereka hari Senin nanti. Wah, Siaha makin kagum padanya. Ruth sama sekali tidak ada mirip-miripnya sama pamannya. Sepertinya dia lebih mirip ayahnya. Video itu sontak jadi berita nasional. Para polisi pun langsung menggosipkannya. Apa benar-benar Ruth yang melakukan itu pada Cucai? Bapenung termenung menatap kantor kosongnya Cucai yang saat tiba-tiba dia ditelepon mantan istrinya. Ternyata apa sekarang menasbihkan dirinya di kuil demi arwah mendiang putra mereka. Setiap malam dia tidak bisa tidur dan terbayang-bayang wajah putra mereka. Dia jadi berpikir kalau putra mereka belum berinkarnasi dan masih menderita, makanya dia melakukan ini. Mendengar itu, Pa langsung menggenggam tangannya dan berkata bahwa jika Bapenung tidak tahu harus mulai dari mana, maka Pa hanya berharap Bapenung akan melakukan hal yang benar. Itu saja sudah cukup. Aku memintamu melakukannya bukan untukku, tapi demi putra kita. Di sisi lain, Suam keluar dari rumah sakit hari ini. Berkat nasihat ayahnya dalam mimpinya waktu itu, Suam akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya Ruth. Kebetulan Tarak baru pulang belanja dan langsung senang melihat Suam sudah sehat kembali. Syukurlah dia langsung mengajak Suam masuk. Ruth pasti senang melihatnya lagi.
Tapi begitu masuk, dia malah melihat Su baru turun dari kamarnya Ruth dengan hanya mengenakan kemejanya Ruth. Su bahkan mengklaim bahwa Ruth sedang kecapean sekarang. Bahkan begitu Ruth turun, Su langsung menggandeng mesra tangannya. Ruth pun menyambutnya dengan dingin, menanyakan kenapa Suam datang. Suam patah hati sampai dia tidak sanggup mengucapkan apapun. Tarak cepat-cepat membantunya dengan mengklaim kalau Suam datang hanya untuk mengambil sesuatu darinya, lalu bergegas mengantarkan Suam keluar. Su puas banget, sementara Ruth berusaha keras menahan emosinya hanya karena ada Su. Keesokan harinya dia pergi ke markas dengan naik taksi. Dia minta diturunkan di depan motel, tapi anehnya si supir taksi malah terus melaju masuk yang jelas saja membuat Suam bingung dan sontak teriak-teriak minta berhenti. Tapi si supir taksi terus mengabaikannya. Suam jadi tambah heboh merutuki si supir hingga akhirnya taksi itu berhenti di salah satu parkiran kamar. "Kau datang kemari karena kau ingin diperkosa?" Sini si supir taksi yang ternyata Ruth yang menyamar. "Bahkan sekalipun aku ingin, aku tidak ingin melakukannya denganmu. Penjahat, anjing, rendahan, mati saja kau dan biarkan cacing menggerogoti tenggorokanmu. Kau kasar banget, Suam." Suam mau pergi, tapi Ruth tiba-tiba menyeretnya paksa ke dalam kamar. Dia mencoba membujuknya untuk duduk di ranjang bersamanya, tapi Suam kesal menolak. Ruth minta saja sama pacarnya itu. "Kemarilah Suam, kita bicara dulu." Suam ngotot menolak dan mau pergi. Ruth sontak membantunya ke ranjang dan jadilah mereka bergulat dengan ganas. Suam berusaha melawannya habis-habisan sekuat tenaga sampai Ruth hampir saja kewalahan menghadapinya. Tapi pada akhirnya Suam kalah tenaga dan Ruth berhasil mengunci pergerakannya. Suasana di antara mereka seketika berubah. Ruth langsung mendekat untuk menciumnya. Suam pun menutup mata. Saat Snow White mendadak muncul menjelang mereka, bak ke sekumpulan polisi yang menangkap basah penjahat yang sedang beraksi. Suam sontak panik melepaskan diri dari Ruth dan berusaha meyakinkan Tuan bahwa dia tidak memberitahu apa-apa ke Ruth. Tapi yang tadi sangkanya, Ruth tiba-tiba menyapa Tuan dengan hormat. "Hah?" Suam bingung. "Kau kenal paman Tuan?" Tak lama kemudian, Tuan mengejutkan semua orang dengan memperkenalkan Ruth sebagai kurcaci ke-7, yaitu Grumpy. Maaf karena merahasiakan masalah ini cukup lama. Mata-matanya mata-mata benar-benar sangat rahasia. Tapi kenapa dirahasiakan, tuntut padet. Tuan menjelaskan bahwa Ruth hanya ingin yakin dulu kalau dia bisa mendekati Siaha tanpa dicurigai. Makanya dia merahasiakannya dulu, terutama dari Suam. Takutnya dia malah tidak menyembunyikannya dengan baik. Suam tersinggung kenapa mereka meragukannya. "Alai, Hamaiต้องไม่เนียน?" "Kenapa kau tidak tanya apakah selama ini kau bekerja dengan baik? Deputi, kau sudah tahu tentang Suam selama ini." Ruth mengaku bahwa sebenarnya dia tak sengaja mengetahui keberadaan alas sadap mereka sejak pertama kali Suam memasangnya. Damkun heran mendengarnya kalau Ruth tahu sejak awal, lalu kenapa Ruth masih mempertahankan Suam? Ruth mengaku awalnya dia tidak tahu Suam bekerja pada siapa. Awalnya dia curiga kalau Suam adalah mata-matanya Siaha. Tapi sejak dia mengetahui keponakannya Suam pernah dipaksa untuk mengemis, dia langsung tahu kalau Suam bukan orangnya Siaha. Tapi dia tetap tidak tahu Suam bekerja pada siapa hingga pada malam itu saat dia dan Suam bertengkar hebat sehingga Suam lupa mengambil laptopnya. Setelah berkutat dengan skripnya Suam, Ruth mendapati satu aplikasi aneh di laptopnya Suam yang menarik perhatiannya, yang ternyata adalah aplikasi dinas rahasia mereka, dan dari situlah dia tahu tentang mereka. Tuan stres memikirkan mata-matanya yang paling ceroboh itu. Dia kan sudah memperingatkan Suam untuk tidak meninggalkan komputernya sembarangan. Jangan biarkan siapapun mengakses informasi mereka. "Duh, paman, yang malam itu benar-benar terpaksa banget. Kalau aku balik untuk mengambil laptopku, aku mungkin akan kehilangan keperawananku." คืนนั้นมันสุดวิสัยจริงๆอะนะหนูได้เสียตัวแน่ๆ Semua orang sontak tertawa mendengarnya. Ruth mengaku bahwa pada pemakaman Letnan Komsak, dia tak sengaja bertemu seorang pensiunan polisi. Orang itulah yang memberitahunya tentang pamannya dan juga Tuan. Sejak saat itu dia mulai menginvestigasi tentang Tuan. จากนั้นผมก็เลยตามสืบเรื่องท่าน Bagaimana dengan video yang viral itu? Apa yang akan kau lakukan dengan itu? Tanya Suk. Tuan mengaku bahwa dia dan Ruth sebenarnya sudah menyetujui sesuatu, bahwa apapun yang akan terjadi mulai sekarang itu akan dianggap sebagai bagian dari misi rahasia. Sekarang sudah hampir berakhir. Hanya saja bagaimana akhirnya itu bergantung pada kita semua. จบยังไงขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน Mereka semua hebat. Tuan benar-benar berterima kasih pada mereka semua. Dia langsung bertepuk tangan memuji kerja keras mereka dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.